Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Seba Andi PA dengan NIM 220200367 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan ngajak kalian buat memahami satu proses paling penting dalam sistem hukum kita, khususnya di level lokal, yaitu proses pembentukan peraturan daerah alias Perda di Indonesia. Jadi teman-teman, sebelumnya video ini aku persembahkan khusus buat memenuhi tugas dari ibu dosen kami, Ibu Afnilah SHM Home, dan juga sebagai bekal penting buat teman-teman mahasiswa hukum yang sebentar lagi bakal jadi aktor-aktor hukum masa depan. So siap-siap, ambil cemilan, kita siapkan untuk kita belajar bersama. Oke, kita mulai dulu dari pengantar singkatnya ya. Jadi Indonesia itu memang negara kesatuan, tapi juga menganut asas desentralisasi. Apa artinya? Artinya daerah itu punya kewenangan untuk ngatur urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Jadi salah satu bentuk nyata dari otonomi daerah ini adalah dibentuknya peraturan daerah atau Perda. Perda bukan cuma dokumen hukum, tapi cerminan dari kebutuhan lokal identitas daerah dan suara masyarakat. Keren kan? Nah, kita lanjut ke bagian yang paling bikin kita sadar, ternyata Perda tuh punya peran strategis banget loh. Pertama, dia menjamin kepastian hukum di daerah, biar nggak semua aturan harus dikendalikan pusat. Kedua, Perda itu jadi alat untuk menyesuaikan hukum nasional dengan kondisi lokal, karena ya beda daerah, beda juga problematikanya. Ketiga, dan ini penting, Perda juga mendorong partisipasi masyarakat, karena hukum yang baik itu bukan cuma datang dari atas, tapi juga yang mendengar suara bawah. Dan tentu semua ini didasarkan pada hukum positif kayak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 dan Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi secara hukum Perda ini punya dasar yang sangat kuat. Lalu gimana sih proses pembentukan Perda itu? Jangan bayangin kayak nulis skripsi ya, ini lebih kompleks. Jadi ada 5 tahapan utama yang harus dilalui, yaitu yang pertama perencanaan, kedua penyusunan raperda, ketiga pembahasan, keempat persetujuan bersama, dan kelima pengesahan dan pengundangan. Jadi proses ini dibuat sistematis agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar sah secara hukum, berkualitas secara substansi, dan relevan secara sosial. Nah, langkah pertama adalah perencanaan yang disusun dalam yang namanya Prolegda alias Program Legislasi Daerah. Di sini DPRD dan pemerintah daerah bareng-bareng menentukan raperda apa aja yang akan dibahas dalam tahunan tersebut. Tapi nggak asal pilih loh, mereka harus memperhatikan kebutuhan hukumnya, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan masukan dari masyarakat. Misalnya nih, di satu kota masalahnya adalah kemacetan yang udah makin parah, maka disusunlah raperda tentang parkir dan lalu lintas gitu loh. Jadi hukum itu hadir sebagai solusi. Prolegda kumulatif terbuka. Tapi gimana kalau tiba-tiba ada hal penting dan mendesak tapi belum sempat dimasukin ke prolegda? Tenang, ada yang namanya prolegda kumulatif terbuka. Ini adalah jalur khusus untuk raperda yang muncul karena perubahan organisasi Pemda, putusan Mahkamah Konstitusi, atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Intinya hukum daerah itu tetap bisa fleksibel menanggapi situasi. Selanjutnya ada penyusunan raperda. Setelah direncanakan lanjut ke penyusunan, raperda bisa diajukan oleh dua pihak. Yang pertama yaitu pemerintah daerah atau DPRD melalui inisiatif. Tapi ingat ya, raperda itu harus dilengkapi dengan naskah akademik yang berisi kajian ilmiah, sosial, hingga filosofis. Kecuali raperda APBD ya, itu pengecualian. Contohnya, kalau mau bikin raperda tentang pengelolaan sampah, maka harus ada kajian soal dampak lingkungan, perilaku masyarakat, dan sebagainya, supaya tepat sasaran. Selanjutnya ada pembahasan. Oke, raperda udah siap, sekarang masuk ke tahap pembahasan. Ini dibagi jadi dua tahap. Tingkat pertama yaitu pengusul menjelaskan isi raperda, kemudian praksi-praksi menyampaikan pandangan, kemudian kepala daerah memberikan tanggapan, lalu dibahas isinya secara lebih rinci. Tingkat kedua, rapat paripurna untuk ambil keputusan, lanjut revisi atau gagal. Nah, yang menarik dan penting banget, proses pembahasan bisa melibatkan masyarakat. Bisa lewat uji publik atau dengar pendapat umum. Contoh paling relevan adalah pembahasan raperda RT RW, di mana warga yang punya tanah dan pegiat lingkungan pasti diajak ngomong bareng. Karena kalau enggak, bisa-bisa perda malah bisa bikin masalah baru.
Kemudian ada yang namanya persetujuan bersama. Setelah semua pembahasan rampung, tahap berikutnya adalah persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Ini dilakukan lewat rapat paripurna dan ditandatangani langsung oleh ketua DPRD dan kepala daerah. Disinilah Perda mendapat legitimasi politik dan hukum, tanda bahwa aturan ini udah disepakati secara formal. Jika tidak disetujui gimana sih? Tapi nggak semua raperda langsung disetujui loh. Kalau nggak ada persetujuan, ya raperda gagal dan harus diulang dari awal. Penyebab gagalnya bisa macam-macam, seperti ada perbedaan pandangan, substansi yang belum cocok, atau tekanan dari masyarakat. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka dan pengambilan keputusan yang adil. Dasar hukum persetujuan sendiri, semua tahap persetujuan ini juga punya dasar hukum yang jelas, yaitu ada pasal 241 dan 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan setelah disetujui, Raperda dikirim ke gubernur untuk dievaluasi, jadi tetap ada proses check dan balance sebelum jadi aturan final. Kemudian ada pengesahan dan pengundangan. Terakhir, raperda yang lolos akan disahkan oleh kepala daerah dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi kalau lewat 30 hari nggak diteken juga, tenang, tetap sah secara otomatis. Setelah itu, Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah. Contoh nyatanya, Perda Ketertiban Umum nomor 3 tahun 2020 yang sah meski telat disahkan. Hukum tetap jalan. Kesimpulannya teman-teman, Perda adalah wajah hukum lokal. Ia dibentuk bukan hanya karena aturan, tapi karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Prosesnya panjang, tapi dirancang supaya hasilnya berkualitas, adil, dan sesuai realitas sosial. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus paham proses ini. Bukan cuma untuk ujian, tapi untuk masa depan. Karena bisa jadi, kelak kita adalah penyusun Raperda itu sendiri. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa jadi insight yang sangat bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan komen kalau kamu punya pandangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.